Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini ya saya harapkan saudara-saudaraku, teman-teman semua dimanapun berada di seluruh Nusantara tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Ya, kesempatan hari ini masih ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar budidaya ikan gabus. Pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Rudi yang ada di Blitar ya. Ini yang menanyakan tentang saya sudah melakukan pembibitan ikan gabus, Pak. Tetapi kok setiap musim hujan itu kok banyak yang mati. Ya, bagaimana Pak cara mengatasi solusi permasalahan saya ini, Pak? Karena yang mati banyak sekali, setiap hujan pasti mati terus, Pak. Itu benih yang masih berukuran 1-2 cm, Pak. Mohon solusinya Pak Suwandi, terima kasih. Jadi yang namanya air hujan, yaitu air hujan itu kan memiliki tingkat keasaman yang tinggi ya, jadi dapat menyebabkan ikan yang mati. Nah, solusinya ya untuk Pak Rudi yang ada di Blitar, kalau memang memungkinkan untuk pembibitan itu bisa dengan cara membuat atap ya. Jadi atap bongkar pasang itu aja ya sementara, kalau pas proses pembibitan ya dipasang, ataupun juga menggunakan bisa atap permanen. Ya, jadi bisa menggunakan atap yang bongkar pasang UV, dipasang UV, kemudian nanti kalau sudah pembibitan dibongkar lagi, atau yang permanen ya khusus untuk pembibitan saja. Ya. Kemudian itu menggunakan plastik UV ya, bisa beli di toko-toko pertanian, toko-toko peralatan-peralatan perkebunan dan perikanan juga menyediakan plastik UV, atau toko plastik yang paling gampang cari plastik UV. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara penggaraman ikan ya. Jadi beli namanya garam ikan ya. Itu untuk mempertahankan ya agar tidak terlalu asam ya. Jadi menggunakan garam ikan bisa beli di toko-toko perikanan ya. Toko-toko ikan hias itu juga menjual namanya garam ikan. Itu bisa disebarkan di kolam. Itu cara yang kedua. Jadi mana yang lebih mudah nanti bisa langsung dipraktekkan. Bukan garam dapur loh Pak ya, jadi garam ikan gitu. Mintanya garam ikan gitu. Kemudian cara yang ketiga untuk mengatasi masalah pada saat hujan untuk benih ikan, yang ketiga adalah dengan meningkatkan kadar oksigen yang ada di dalam kolam. Jadi bisa saja kalau kolamnya itu luas ya, ambil dulu di karantina ke kolam yang lebih sempit. Nah, di situ dilakukan aerasi, kemudian digunakan airnya tentunya menggunakan filter ya. Itu untuk teman-teman yang melakukan pembenihan. Jadi bisa dengan cara melakukan aerasi, kemudian nanti di kolam karantina, tidak yang kolam besar, tidak, kolamnya karantina kecil, kemudian diaerasi dikasih filter. Itu untuk meningkatkan kadar oksigen sehingga nanti ikan itu kembali normal kembali ya. Oke Pak Rudi, itu jawaban dari saya, semoga nanti bisa dipraktikkan dan bisa bermanfaat. Itu berdasarkan pengalaman saya dalam budidaya ikan gabus. Kemudian yang berikutnya itu pertanyaan dari Bapak Hendy yang ada di Solo. Mau tanya Pak Suwandi, untuk ikan gabus itu sebetulnya dalam hal budidaya itu berpengaruh nggak masalah pH air, dan pH-nya berapa Pak untuk ikan gabus? Terima kasih Pak Suwandi. Jadi kalau bicara masalah pH air, jadi pH air itu skalanya kan 0 sampai 14 ya. 0 sampai 14. Nah, pH yang dianggap netral di ikan itu adalah 6,5 sampai 8. Nah, jadi semua ikan, ya ikan apapun itu hidup netral di air yang netral, pH yang netral itu di pH yang 6,5 sampai 8. Jadi disitulah ikan-ikan itu hidup. Kalaupun toh nanti ada ikan yang hidup di selain kondisi netral ya mungkin agak ekstrim ya, itu hanya mungkin sebuah kebiasaan saja. Jadi karena memang biasa lingkungannya seperti itu ya, akhirnya lama-lama dia kebiasaan akhirnya dia bisa bertahan hidup di situ. Nah, kalaupun toh di situ bagaimana cara kita untuk menaikkan, kalau misalnya rendah pH-nya ya, kemudian menaikkan bisa dengan cara, kalau untuk menaikkan pH itu dengan batu kapur atau gamping ya. Nanti dengan batu kapur masukkan karung direndam di dalam kolam, itu sudah nanti bisa untuk menaikkan pH air. Ataupun kalau misalkan mau menurunkan pH air, cara yang paling gampang ya cara
yang umum saja kita sering coba, kita sering lakukan, ya itu bisa menggunakan daun ketapang ya. Daun ketapang itu daun, kalau di orang Jawa namanya ketepeng ya. Umumnya bahasa Indonesia mungkin daun ketapang. Nah itu daun ketapang itu bisa untuk menurunkan pH. Jadi rendam daun ketapang ya beberapa hari, tapi sebelum direndam itu direbus dulu. Jadi sebelum direndam itu direbus dulu. Nah direbus itu tujuannya untuk menghilangkan zat tanin namanya. Zat tanin itu yang membuat air menjadi kuning. Nah itu zat tanin direbus dulu, kemudian nanti baru diambil untuk direndamkan di kolam, sehingga nanti airnya tidak berubah menjadi kuning. Kalaupun toh berubah menjadi kuning itu sebenarnya juga tidak masalah ya. Untuk ikan tidak membuat ikan menjadi mati. Itu kalau untuk menurunkan pH air ya. Itu jawaban dari saya untuk Pak Hendy, silahkan nanti bisa dipraktekkan. Tapi untuk ikan gabus itu nggak terlalu repot kalau masalah pH, kalau kita bicara pH. Jadi dia bisa hidup di tempat yang mungkin agak rendah pH-nya pun, agak tinggi pun nggak masalah ya. Kita lihat juga di daerah-daerah Kalimantan, di mana di situ kondisi airnya juga sangat ekstrim, pun ikan gabus bisa hidup ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini dari Bapak Asep yang ada di Subang ya. Kalau saya pedagang ikan gabus Pak Suwandi, oh ya. Tetapi setiap saya menampung ikan gabus kok banyak yang mati. Ya saya sudah nampung, beli dari peternak, dari pencari ikan juga, tetapi pada saat saya tampung di kolam banyak kematian tiap hari. Ya bahkan sebelum ikan itu saya jual habis di pasar, sudah banyak yang mati, badannya merah-merah dan penuh luka, dan sepertinya begitu luka mati busuknya cepat sekali Pak. Apa Pak penyebabnya ini Pak? Mohon solusinya. Jadi kalau kita bicara Bapak Asep sebagai seorang pedagang atau seorang pengepul, seorang pengepul itu mempunyai resiko yang sangat besar sekali ya. Jadi ngepul lah, kalau memang mau ngepul ikan gabus itu cari yang memang orang carinya tidak dalam kondisi yang dari tangkapan setrum. Kalau ikan gabus itu kalau kita beli dari orang nyetrum, pertama ikan tuh tingkat kematiannya tinggi. Kadang mungkin saat disetrum itu masih bagus ya, badannya mulus, hitam gitu kan. Ya masih lorek-lorek, masih bagus gitu. Pada saat kita bawa pulang ke rumah, kita tampung di kolam kita. Nah itu besoknya sudah mulai nampak itu badannya mulai merah-merah. Ya, kemudian yang terjadi biasanya kalau dari dampak setrum itu, apabila ada luka, ya luka sedikit, kemudian ikan itu mati, ya begitu mati itu sepertinya ikan itu dagingnya cepat sekali busuk, sepertinya sudah mateng gitu dagingnya. Nah itu yang perlu dicermati, makanya kalau sebagai pengepul itu harus bisa mensiasati. Kalau memang ikan itu hasil setrumnya bagaimana cepat laku setelah dijual, cepat laku. Jadi hari ini nampung, besok sudah harus habis. Tetapi kalau memang mau ditampung sampai beberapa hari, cari orang yang carinya menggunakan jaring atau menggunakan pancing kalau memang ada. Ya kalau di daerah Jawa Barat banyak ya, saya sampai di daerah ke Tasik pun banyak yang orang mancing ya di sana. Ya mancing, kemudian masih ada yang jaring juga, yang banyak sudah mancing juga. Nah itu cari ikan-ikan yang dari tangkapan mancing, sehingga tidak banyak resiko yang Bapak Asep terima, sehingga banyak kerugian kalau mati kan nggak laku dijual. Ya oke Pak Asep ya, silahkan nanti dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat, karena memang pedagang ini resiko yang paling besar. Ya marginnya itu ya tawar-menawar dengan pedagang, tetapi itu tadi resiko kematiannya tinggi. Tapi kalau bisa mensiasati juga baik ya. Silakan, semoga bermanfaat jawaban dari saya. Tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Ya, semoga tetap sukses, tetap semangat ya dalam budidaya ikan gabus. Salam dari saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.